Pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua ya diperkirakan kontraksi. Kontraksi itu artinya pertumbuhannya negatif. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. 2008 saya penasaran nih, kan cetak uang nih Pak. Sebenarnya uangnya kemana sih? Pertanyaan yang menarik. By logic kan, ketika uang beredar dimasukkan ke perekonomian, uang itu diharapkan tetap berada di sektor real, supaya sektor real tumbuh. Ya, sederhananya beginilah. Kalau Pak Andreas ke mall, di dompet bawa uangnya cuma 50.000, kemudian suatu hari Pak Andreas bawa uangnya 1 juta di dompet. Pasti perilaku Pak Andreas akan beda. Beda. Yang 50.000 sehemat-hematnya takut nggak bisa pulang naik taksi gitu kan. Kalau yang 1 juta kan pasti Pak Andreas akan lebih konsumtif. Ya betul. Ya kan. Nah kalau masyarakat yang diguyurin uang begitu besar jadi makin konsumtif, berarti perekonomian akan gerakkan sektor real. Nah yang terjadi adalah tidak seperti itu ternyata. Karena yang terjadi adalah sebagian memang ada di sektor real, tapi sebagian yang lain masuk ke pasar finansial. Ya, kalau kita kembali ke 2008, ya, kita sama-sama tahu suku bunga Amerika Serikat itu rendah sekali, 0,25, ya kan? Apa yang terjadi? Ketika uang begitu banyak di perekonomian US, maka dia pasti akan cari return yang menarik. Ya itulah yang terjadi. Akhirnya terjadi apa? Capital outflow dari Amerika Serikat ke negara di emerging market, termasuk ke Indonesia. Nah akhirnya yang terjadi adalah supply US dollar meningkat, termasuk ke Indonesia. Ya, masuknya ke pasar finansial. Kenapa pasar finansial yang dimasukin lah Indonesia menarik, returnnya pasti menarik, karena suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Ya, obligasinya ya pasti kita lebih menarik. Ya, nah dan ini terjadi di tahun 2020. Dan terjadi di 2020. Data menunjukkan bahwa indeks aktivitas ekonomi Amerika Serikat turun minus 15%. Tapi yang terjadi adalah Dow Jones-nya naik. Jadi lawan arah. Jadi clear bahwa uang itu tidak seharusnya yang diharapkan masuk ke perekonomian sektor finansial. Harusnya masuknya ke sektor real. Kalau kita bandingkan 2020, karena ada statement yang menarik sebenarnya dari IMF menebak-nebak juga sih, saya pikir. Ini harus hati-hati loh, pandemi COVID-19 ini. Saya nangkapnya sebenarnya adalah lebih supaya kita lebih sigap aja. Karena Direktur IMF mengatakan bisa jadi krisis kali ini bisa melebihi Great Depression tahun 30. Ya, bisa melebihi krisis. Ini artinya apa? Clear bahwa urusan dengan penyakit tidak ada yang bisa memastikan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya. Jadi ketidakpastiannya sangat tinggi dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Kita pernah dunia mengalami krisis gara-gara pandemik, flu Spanyol. Flu Spanyol. Nah itu menarik juga, flu Spanyol. Ya. Mudah-mudahan flu Spanyol ini tidak kejadian mirip seperti COVID-19. Karena di flu Spanyol itu gelombang pertama itu penyebarannya masih relatif rendah. Yang terjadi adalah sampai 3 gelombang. Yang paling tinggi adalah gelombang kedua. Makanya flu Spanyol itu hampir 10 tahun ceritanya, natesnya. Ya mungkin karena dunia kedokteran juga nggak secanggih sekarang. Tapi yang terjadi kalau berhadapan dengan virus, penemuan vaksinnya itu nggak bisa cepat. Betul. Ya,
Kalau bisa ketemu 1 tahun, wah luar biasa. Ada kemungkinan lebih dari 1 tahun. Dan akhirnya pilihannya adalah ini penuh resiko. Ya. Perekonomian dunia nggak bisa menunggu sampai vaksin ketemu. Jadi ini dunia harus berusaha hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah inilah yang dinamakan new normal. Saya pikir. Jadi kita perekonomian berharap tetap jalan. Virus ini tetap ada sampai ditemukan vaksinnya. Ya, artinya menjalankan perekonomian penuh dengan resiko. Ya, kalau kita menunggu vaksin ketemu, pasti perekonomian akan kolaps. Amerika pun nggak tahan. Amerika kalau lockdown setahun kolaps pasti. Apalagi Indonesia. Indonesia kalau benar-benar di close, ya PSBB kan sebenarnya nggak terlalu meng-close banget, masih ada lebih soft lah dibandingkan lockdown. Kalau lockdown kan benar-benar ditutup sama sekali. Ya. Nah, menarik tadi kan Pak Anton menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Q1 kita 2,97 Pak. Ya. Terus kemudian itu masih di awal-awalnya PSBB, ya kan Pak. Nah, di Q2 ini kan udah PSBB sudah masif. Kemudian juga banyak hal yang tidak bisa melakukan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Kira-kira nih, apa yang prediksi Bapak nih sebelum nanti BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi, kira-kira mungkin kasih bocoran ke kita seperti apa ini Pak? Ya. Pengumuman kita terjangkit COVID-19 kan bulan Maret ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 waktu itu ya. Tanggal 2 dan ini kuartal 1 kita lihat dulu kuartal 1. Kuartal 1 hampir sebagian ekonom salah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsensus di Bloomberg itu memperkirakan masih tumbuh 4%. 4%. Karena logikanya sederhana sebenarnya. Januari, Februari kita business as usual. Meskipun di luar udah ribut-ribut mengenai COVID-19, kita bilang kita nggak kena. Jadi orang masih beraktivitas normal. Januari, Februari beraktivitas normal. Maret udah mulai berkurang. Tapi kan masih belum PSBB. PSBB itu bulan April kan? Bulan April kan? Ya. Yang terjadi adalah orang memprediksi konsensusnya 4%. Ternyata keluarnya selisih hampir 1%. Keluarnya 2,97%. Nah, ini pertanyaan menarik. Kuartal keduanya gimana? Kuartal kedua kan PSBB dilakukan. Ya. Sekarang di akhir di minggu ke-3 ya, minggu ke-3 Juni sudah mulai agak dilonggarkan terbatas. Ya. Mall sudah mulai dibuka dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, bagaimana kuartal keduanya? Ya, kuartal keduanya. Dari beberapa indikator ya, ini menunjukkan bahwa perekonomian kuartal kedua sangat lemah. Ya. Apa aja Pak indikatornya Pak? Indikator yang pertama ya paling gampang lihatnya itu adalah yang benar-benar menunjukkan aktivitas perekonomian clear tuh ya, datanya real kan, penerimaan pajak. Penerimaan pajak di seluruh sektor loh ya, bukan di sebagian sektor, di seluruh sektor mengalami kontraksi pada bulan Mei. Jadi kan PSBB April ya, PSBB April. Dan itu kelihatan dampaknya luar biasa, kontraksinya luar biasa di bulan Mei. Ya. Kemudian indikator yang lain yang kaitan dengan produksi, supply, dan investasi itu juga semakin tertekan di kuartal kedua 2020. Investasi, ya. Kita bisa lihat impor bahan baku. Ya, ini kaitan dengan produksi kan, impor bahan baku, impor barang kapital itu turun signifikan. Ini rekor, saya pikir ya, hampir mendekati Global Financial Crisis 2008. Impornya kita, impor bahan baku dan impor barang kapital turunnya itu hampir
mendekat sekitar minus 40%. Oh, tapi banyak kan barang modal. Ya, ini kaitan dengan produksi dulu, bahan baku dan barang kapital, barang modal. Ya. Kemudian indikator yang lain, penjualan mobil. Penjualan mobil kan itu ada yang bersifatnya konsumtif, ada yang komersial. Saya lihat yang komersial. Komersial kan berarti kaitan dengan kegiatan produksi ya. Ya. Yang komersial penjualan mobil itu produksinya penjualannya turun ya. Turunnya signifikan juga. Itu terburuk penjualannya sejak tahun 2004. 2004. Kemudian ada indikator yang lain lagi yang kaitan dengan investasi ya. Penjualan semen. Penjualan semen itu turun hampir 30% di bulan Mei tahun 2020. Turunnya itu baik di Jawa dan luar Jawa. Ya. Nah, kemudian tadi kita saya katakan produksi keganggu dari sisi demand-nya gimana? Ya, indikator demand, ya. Indikator demand itu kelihatan daya beli semakin lemah karena ya wajar ya orang aktivitas perekonomiannya dibatasi sehingga orang tidak bisa bekerja normal, perusahaan-perusahaan juga udah mulai pada tutup, ada yang sudah mem-PHK karyawannya ya. Dan clear dari data impor barang konsumsi turun sampai hampir 40% juga. 40%, oke. Itu mendekati Global Financial Crisis 2008. Nah, inflasi. Nah, ini harus hati-hati ngelihat inflasi. Inflasi rendah banget sekarang. Jadi jangan terlalu bahagia. Wah, bukan karena produksinya banyak, tapi karena demand-nya lemah. Demand-nya lemah. Nah, inflasi ini rekor nih sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Ya, di data Mei itu growth-nya inflasinya bukan growth maksud saya. Inflasinya 2,19% di bulan Mei. Ya, itu luar biasa. Kemudian indikator terakhir. Melihat situasi ini, ya, surveinya BI, konsumen semakin pesimistis. Ya. Terhadap perekonomian Indonesia, indeks keyakinan konsumen turun jauh di bawah 100. Terakhir datanya 78 indeksnya. Normalnya berapa itu, Pak? 100 itu situasi normalnya, dasarnya. Kalau optimis di atas 100, ya, kalau optimis di atas 100, kalau di bawah 100 berarti pesimis. Sekarang nah, ini bayangkan 78 ya. Ini 78. Dan ini adalah indeks kepercayaan konsumen terburuk sejak indeks dibuat tahun 2010. Indeks ini dibuat 2010. Ya. Bisa kebayang ya. Ya, sayangnya tahun 2008 nggak ada indeksnya karena indeksnya ini baru dibuat tahun 2010. Dan biasanya cenderung indeks kepercayaan konsumen selalu di atas 100. Ya, baru-baru ini ya turun ke bawah. Nah, penutupnya nih. Gimana kuartal kedua kalau melihat indikator sebanyak itu? Dari supply demand, demandnya gimana? Tadi udah bisa nebak nih. Ya, pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua ya diperkirakan kontraksi. Kontraksi itu artinya pertumbuhannya negatif. Ya, pertumbuhannya negatif ya sekitar, menurut saya mungkin sekitar 2-4% minusnya ya. Bukan positif loh ya, minusnya, kontraksi ya. Artinya apa itu, Pak? Nah, ya artinya apa ya? Sederhananya begini ya. Sederhananya adalah output atau produksi perekonomian tahun ini ya. Kalau tahunan ya, kita jangan bicara kuartalan, saya sederhanakan tahunan aja. Output atau produksi perekonomian tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil produksinya berarti berkurang gitu lah ya. Hasil produksinya misalkan begini ya. Saya nggak pakai angka real ya. Angka GDP nominal kita sebenarnya sekitar 15.800 triliun. Tapi kalau saya ilustrasikan itu nanti orang pada mumet gitu kan ya. Saya buat angka yang sederhana aja yang bulat-bulat ya. Kalau tahun 2019 outputnya 10 triliun. Misalkan 10 triliun ya. Tahun 2019 10 triliun. Kemudian tahun 2020 ternyata outputnya 9 triliun.
Oke. Berarti kan logikanya tahun 2020 outputnya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Dengan kata lain perekonomian turun, outputnya turun atau terkontraksi 1 triliun. Ya. Tapi biasanya orang kan ngomongnya persentase tuh. Nah, kalau di persentase berarti pertumbuhan ekonomi, ya kan? Tadi output itu kan mencerminkan pertumbuhan ekonomi, ya. Dari value kemudian kita hitung growth-nya. Nah, artinya pertumbuhan ekonominya negatif 10%. Oke. Atau terkontraksi istilahnya. Nah, satu hal yang jangan salah dulu, ya. Kalau pertumbuhan ekonomi negatif, ya orang sering salah kaprah. Oh berarti nggak ada produksi dong? Ada dong produksinya, tapi lebih rendah. Lebih rendah. Kuenya jadi kecil. Kalau nggak ada produksi, ya orang meninggal semua kali. Iya. Ya kan? Apa yang mau dikonsumsi? Apa yang mau dikonsumsi, ya kan? Ya. Tetap ada produksi, ya kuenya lebih kecil. Nah kuenya lebih kecil. Ya dari biasanya. Oke. Ya jadi kalau di sektor real itu yang terjadi misalnya PHK gitu ya Pak ya. Mulai ada PHK, kemudian mulai ada daya beli juga mulai drop ya Pak ya. Terus apa lagi sih Pak? Nah, kembali kita tadi kalau terjadi kontraksi di perekonomian berarti kue yang dihasilkan lebih kecil. Jadi jumlah orang yang sama memperebutkan kue yang lebih kecil. Okay. Itu dampaknya apa? Ya, yang terlibat pasti akan menurun. Ya. Perusahaan akan gulung tikar. Yang terlibat kan perusahaan salah satunya akan gulung tikar. Kalau perusahaan gulung tikar, tenaga kerjanya yang terlibat ya terpaksa harus di PHK. Ya, artinya pengangguran naik. Ya, habis pengangguran naik, orang yang nganggur pasti nggak punya income. Ya. Konsumsinya orang yang bekerja bukan mungkin kebiasaannya yang biasanya dapat kalau itu overtime dia dapat overtime dong tambahan. Sekarang boro-boro yang gaji tetap aja mungkin jangan-jangan juga udah mulai didiskon gitu kan. Artinya apa? Pendapatan turun. Ya, kalau pendapatan turun, daya beli masyarakat turun. Ya pasti daya beli masyarakat drop signifikan. Nah itu yang dampak kalau terjadi resesi, itu yang maunya kita hindari gitu. Berarti pemerintah harus punya jamu nih untuk bisa menguatkan kembali ekonomi. Biasanya pahit tapi bermanfaat. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah nih untuk menyelamatkan kondisi ini Pak Anton? Oke. Saya kira negara di dunia maupun Indonesia sepakat. Kita harus bereskan dulu masalah pandemi ini, COVID-19 ini. Masalah kesehatan yang utama, fokus harus kita urusi People dulu. first. People first ya. Ini harus dibereskan tuntas. Karena kalau COVID-19 ini menyebarnya makin agresif, makin meluas, pasti aktivitas perekonomian akan sangat terhambat ya. Bahkan ada kemungkinan orang-orang penting di perusahaan ya mudah-mudahan jangan sampai meninggal gitu loh. Kalau orang penting di perusahaan meninggal berarti roda perusahaan kan akan jadi masalah gitu loh. Menggantikan orang yang the best di perusahaannya gara-gara COVID-19 itu akan susah. Betul. Ya kan? Nah, jadi saya pikir bereskan dulu lah masalah pandemi ini. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya berkali-kali Kementerian Keuangan saya akan fokus mengatasi masalah ini dulu ya. Dananya mereka quote unquote seberapapun diperlukan pasti akan diarahkan ke sana. Angkanya bergerak terus nih Pak. Angkanya bergerak terus karena kan ini kan dinamis ya. Kan nggak mungkin angkanya karena semua by assumption. Saya sediakan dulu begini, terpakainya berapa gitu kan. Ini nanti kan kaitan dengan pemakaian juga ya. Nah, setelah pandemi fokus ke sana ya, ini barengan ya, simultan. Jangan juga tidak kan kita mikir people-nya dari kesehatan, kemudian people isi perutnya juga harus dijagain ya. Maksud saya adalah pemerintah juga harus memberikan bansos ke masyarakat, bantuan sosial ke masyarakat untuk masyarakat yang miskin ya. Tapi satu hal nih
ini menarik. Beda dengan krisis-krisis sebelumnya. Krisis sebelumnya adalah yang paling menderita adalah orang miskin. Orang level menengah masih bisa survive kalau tidak dibantuin oleh pemerintah. Karena masih punya tabungan. Istilahnya mantap, makan tabungan. Ya. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19, kita kembali lagi. Aktivitas perekonomian kan terhambat. Ya. Orang yang awalnya kerja menjadi tidak bisa kerja. Orang yang biasanya masuk kantor menjadi tidak masuk kantor. Orang yang dapat overtime enggak dapat overtime. Nah, kita sekarang fokus ke yang buruh harian, pekerja harian. Ya, bisa dibayangkan. Yang pekerja harian kan sebenarnya bukan termasuk penduduk miskin. Karena dia masih ada income yang lumayan untuk kesehariannya. Sorry saya potong Pak. Kalau saya lihat kan ini dengan 600, angkanya kalau nggak salah 600 ya stimulusnya ya, 600 triliun ini. Ya. Ini kan belajar dari kesalahan, belajar dari negara lain yang tadi Pak Anton sampaikan, larinya ke sektor finansial. Dan juga kita nggak bisa serta-merta semuanya ke direct allowance atau BLT, karena bahaya, demand-nya ada, production yang nggak ada, yang ada juga kacau. Jadi menurut Pak Anton pembagiannya seperti apa yang dilakukan pemerintah ini? Ya, jadi gini, tadi urutan pertama pandemi, simultan dengan bansos. Bansos harus loh. Direct allowance tadi ya. Karena itu untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusuhan sosial. BLT ya. BLT itu harus. Tapi BLT-nya perlu diperluas, bukan hanya untuk orang level miskin. Jadi orang yang tadi saya bilang upah buruh harian itu, dan ini berarti kan datanya harus diakui susah. Datanya dari mana? Ya. Kalau yang miskin kan udah kelihatan kriterianya, rumahnya, lantainya, tanah dan lain sebagainya. Adalah kriterianya itu udah lama dikumpulkan oleh pemerintah. Tapi orang-orang yang misalkan ya, yang kerjaannya ojol gitu loh. Ojol kan dia nggak termasuk penduduk miskin dalam hal ini. Nah, itu perlu dipikirkan juga supaya ini penting lagi, kembali ke pandemi, supaya orang mau stay at home. Harus dikompensasi dalam hal ini. Kalau mereka stay at home, perutnya lapar, mereka akan nekat keluar. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga, kembali merestart kembali roda perekonomian. Ya, jadi stimulus ekonominya ke dunia usaha, Nah, ini yang sebenarnya kita harus belajar dari negara-negara maju itu. Jangan sampai stimulusnya ujung-ujungnya masuk ke sektor finansial. Jadi harus tepat sasaran nih ke dunia usahanya, ya. Dan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju sama, saya pikir obatnya. Ini kayaknya mungkin dosennya sama kali ya, mazhabnya sama. Mereka cenderung support UMKM-nya. UMKM karena UMKM yang paling, kalau kita krisis 2008 kalau kita masih ingat, atau 98, UMKM itu jadi andalan buat Indonesia. Betul. Kalau sekarang semuanya kena. Nah, dan UMKM itu kontribusinya ke perekonomian Indonesia gede banget. Signifikan. Nah, UMKM ini dibantu. UMKM yang kecil-kecil ini. Jadi menyelamatkan UMKM, menyelamatkan negara ya? Saya kira kemungkinan begitu ya. Saya nggak berani bilang pasti, nanti dimarahin Tuhan saya. Ya, jadi UMKM ini harus tolong. Ini kan UMKM ini kontribusinya ke perekonomian di atas 90% kan? 95 apa 97% gitu loh. Jadi fokus ke UMKM. Dan saya pikir kalau nolong yang kecil-kecil ini, kemudian sektornya benar, kemungkinan moral hazardnya akan reda. Karena ya tadi harus hati-hati, jangan sampai stimulus masuk ke perekonomian ternyata ada moral hazard di sini. Ini yang ditakutkan. Kalau ada moral hazard di sini, berarti uang yang dikumpulkan oleh Menteri Keuangan susah payah itu nggak akan
multiplier efeknya akan sangat kecil. Padahal kita butuh multiplier efeknya sangat kecil. Dengan kata lain begini, kalau ngasih ke stimulus perekonomian, carilah sektor yang utama dulu ya. Kita kan mau menyelamatkan banyak orang dulu. Carilah sektor yang menyerap tenaga kerjanya paling banyak. Oke. Ya. Jadi multiplier efeknya untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga paling enggak banyak orang yang diselamatkan. Oke. Baru nextnya ke yang value added-nya tinggi. Oke, value added. Value added-nya tinggi ya. Jadi udahlah, kita jangan bicara pertumbuhan ekonomi dulu. Ya. Selamatkan dulu banyak orang. Selamatkan dulu banyak orang. Syukur-syukur tahun ini kita nggak resesi. Oke. Syukur-syukur masih bisa tumbuh lah positif. Tidak resesi artinya tidak kontraksi 2 kuartal berturut-turut ya Pak ya? Tidak kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Oke. Tapi itu kan by definition. Kita lihat overall aja setahun. Setahun jangan negatif lah. Oke. Ya kan, setahun jangan negatif. Kalau umpamanya ya sejelek-jeleknya 2 kuartal berturut-turut, Q2, Q3 negatif, Q4-nya rebound, udah oke dong. Berarti story-nya kan bagus. Berarti perekonomian kita resilient kan? Resilient. Menghadapi situasi ini. Nah, menarik nih dengan tadi resilient atau kita tangguh ini ada istilah namanya bentuk krisis ini V-shape, U-shape, L-shape. Bisa dijelasin nggak Pak? Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Apa itu V-shape, U-shape, L-shape? Ada yang bilang juga double U-shape. Jadi macam-macam lah. Macam-macam ya. Bentuk pemulihan ekonomi ya. Kalau V-shape bentuknya V ya. Sebenarnya ngikutin huruf aja. V bentuknya artinya tahun ini bottom, tahun ini yang paling rendah. Tahun depan udah naik. Rebound. Jadi bentuknya V kan. Ya. Habis dari 2019 kita masih di 5%-an, kemudian turun sampai titik tertentu ya, sampai titik tertentu, kemudian balik arah langsung. Itu namanya V shape. Bentuknya V. Kemudian yang kedua bentuknya U. U itu berarti ilustrasinya 2019 5%, 2020 turun. 2021 mungkin flat, hampir sama, ya, tapi tidak turun lagi. Jadi bentuknya kan U kan ya. Baru 2022 dia naik. Itu namanya U-shape, ya. Kemudian terakhir apa L-shape. L-shape itu artinya berapa? Habis dia sudah di bawah, beberapa tahun dia di bawah terus. Nah itu berarti panjang banget ceritanya. Kalau L-shape berarti enggak 2022, enggak 2023 kita pulih. Ya. Kalau konsensus kira-kira yang mana nih Pak untuk Indonesia Pak? Saya belum perhatikan konsensus, tapi saya punya model perhitungan sendiri. Ya. Menarik nih. Kembali kita belajar dari resesi yang kita hadapin. Ya. Apa yang terjadi? Seresilient apa perekonomian Indonesia? Tahun 98 kan parah. Ya, parah. 98 itu bottomnya ternyata minus 13,1%. Kemudian 99 mulai gerak naik, tapi ya naiknya pelan-pelan. Ya. Nah itu artinya bentuknya apa? V-shape. Tetap V-shape dia, bukan U-shape. Kalau U-shape berarti dia minus 13 berarti tahun 99 ya dekat-dekat minus 13 juga gitu loh. Karena di 99-nya kan kita udah naik. Makanya dia V-shape dan itu probabilitasnya 74%. Ya. Tahun 2008 Global Financial Crisis kita juga V-shape bentuknya. Itu probabilitasnya sekitar 60%. Ya. Tahun 2015 mini crisis itu juga V-shape. Probabilitasnya jauh lebih tinggi lagi karena 2015 sebenarnya kita nggak resesi sih, karena masih bisa tumbuh 4,7% lah. Ya. Tapi orang nggak sadar tuh pada saat itu ya Pak. Yang dilihat orang cuman waktu itu adalah financial marketnya kan, ada shock di situ gara-gara tapering off kan. Tapering off tahun 2013. Betul. Gitu. Karensinya agak goyang. Jadi seolah-olah orang mau menghadapi krisis, jadi dibilang mini krisis. Padahal kalau dari sisi pertumbuhan masih positif. Nah, tahun 2020
ini menarik memang, ya. Model saya clear menyatakan bahwa memang bentuknya V-shape, sayangnya probabilitasnya tidak setinggi resesi sebelumnya. Probabilitasnya masih di atas 50%, yaitu 55%. Dengan kata lain, ya, masih ada kemungkinan bisa terjadi U-shape. Ya, karena probabilitasnya tidak terlalu meyakinkan, kan memang di atas 50%, 55%. V-shape ya tergantung pandemi ini. Ya, sangat tergantung dengan vaksin dan pandemi ini. Nah, mudah-mudahan ini ada fenomena yang menarik juga, ya. Kita ini kan mencoba keberuntungan nih negara ini, ya. Kalau kita lihat data pandeminya kan bukannya turun. Ya kan, pandeminya yang kena COVID-19 kan naik, ya. Enggak flat juga, enggak turun juga, masih naik. Nah, ini pilihan yang susah buat pemerintah. Ya udah, buka aja deh, dilonggarin aja PSBB, ya. Ya, mudah-mudahan ini mungkin pendekatannya bukan seorang ekonom, ya, lebih ke religius, ya. Ya, lebih ke religius. Ya. Gimana nih? Hati yang gembira adalah obat, gitu. Wow. Hati yang gembira adalah obat. Jadi begini, kalau rakyat Indonesia menghadapi pandemi ini happy aja, mungkin mereka bisa kalahkan COVID-19 ini. Luar biasa. Ini ada satu filosofi tersendiri. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ketika orang tuh happy aja, tenang aja, unsur ketakutannya hilang, bisa merilis, bisa set off lah, mengeliminasi penyakitnya. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Ini kan saya udah dapat banyak sekali nih, Brilian mungkin juga senang sekali dapat informasi langsung dari senior ekonom yang banyak memberikan masukan yang luar biasa. Nah, ini cara Bapak untuk mengupdate informasi, terus kemampuan bisa menganalisis hal-hal yang rumit tadi tuh gimana sih, Pak, caranya, Pak, untuk mengupdate ini semua? Ya. Ekonomi itu kan sebenarnya sederhana, ya, sederhana. Basicnya itu sederhana. Selalu hubungannya supply dan demand, ya. Kemudian ujungnya harga, ya kan? Ya. Jadi kalau kita nggak kreatif, memang jadi kebingungan sendiri, cari inspirasi. Variabelnya itu aja. Iya. Variabelnya kalau Pak Andreas belajar ekonomi, ya, waktu ngambil masternya juga pasti belajar ekonomi. Ya, variabelnya itu saja. Ya. Nah, saya itu selalu buka mata dan telinga, ya, apa yang dirasakan dan dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat. Jadi kita harus punya empati ke situasi yang ada, supaya kita bisa merasakan. Situasinya begini loh, ya. Jangan textbook, jangan textbook, karena kadang-kadang textbook is textbook buat lulus disertasi aja gitu loh. Ya, padahal yang kita hadapkan gak pakai hati gitu, ya. Gak pakai hati. Padahal ini kan dunia nyata, ya. Jadi kita harus berusaha empati ke orang. Kita dengerin orang keluhannya apa, dan itu bisa jadi inspirasi buat kita. Kerja harus pakai hati, ya, Pak. Kerja pakai hati dan sama kayak web series saya, Pak. Mau pakai hati, Pak. Mendengar orang lain, dengerin aja dulu. Mau ngomongnya jalan aja, dengerin aja. Pasti ada insight yang kadang-kadang tahu-tahu kita dapat. Ya. Kemudian kita harus jaga hubungan baik juga sama teman. Ya, jaga hubungan baik sama teman sejawat, sesama ekonom, ya. Kemudian kalau kita punya informasi, bagi aja. Nggak usah takut. Hidup ini memang bersaing. Tapi kita harus bagi. Kalau kita bagi ke orang lain, suatu saat dia punya info akan bagi ke kita juga. Dan itu sangat-sangat membantu. Ya. Salah besar kalau kita keep information sendirian. Kemudian berdiskusi sama regulator. Nah, ini penting juga, ya, sama regulator. Karena kalau sebagai ekonom kita nggak punya teman di regulator, itu susah. Jadi kalau diminta regulator apapun suruh bantuin, ya bantuin aja. Jangan menghindar gitu loh. Mendadak ya kita harus bantuin. Disuruh kantornya dia cepet-cepet, ya kita datang. Nanti kalau ada suatu saat kita butuh, tahu-tahu perlu insight apa, kita
dapat informasi. Ya. Nah, ini yang mungkin ada lagi yang penting, menginspirasi yang Bapak, menginspirasi ya. Kita harus suka mengeksplorasi data. Eksplorasi data sendiri, jangan nyuruh staff. Ya. Jangan pikir kita sudah jadi chief ekonomis, udah jadi senior ekonomis, udah kadif, udah eselon 1, nggak mau kembali lagi ke masa lalu, ngerjain yang kecil-kecil itu. Karena dari kecil-kecil itu yang mencari data sendiri, mencari yang menarik sendiri, itu feelingnya nggak hilang. Feelingnya nggak hilang. Itulah intinya research. Research. Jadi selalu mencari-cari dan mencari. Filosofis banget ini. Ya, selalu mencari-cari dan mencari karena itu nggak pernah habis. Ketika kita menemukan sesuatu yang menarik, dapat, nggak boleh berpuas diri. Karena kalau kita cari lagi, mungkin ada yang dapat kita gali lagi gitu loh. Nah, kemudian ya ini kata orang tua zaman dulu gitu kan. Ya bangun pagi-pagi supaya rezekinya duluan dapat gitu, nggak keduluan orang. Nah, kalau bangun pagi-pagi ini saya, kalau bangun pagi biasanya saya dapat inspirasi tuh. Yang udah agak sumpek seharian sebelumnya, tahu-tahu pagi-pagi itu bisa clear tuh. Dan bisa efektif banget dapat sesuatu. Nah, yang terakhir kuncinya ya, kita harus banyak duit. Banyak duit ya. Kalau kita miskin susah. Tapi bukan duit yang itu nih ceritanya. Duit itu ya. Yang pertama doa. U-nya usaha. I-nya iman. Dan terakhir T-nya tekun. Jadi duit itu doa, usaha, iman, dan tekun. Nah, itu yang membuat hidup kita makin bergairah. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Anton Hendranata atas pemaparan yang luar biasa. Menginspirasi banget. Teman-teman brilian banyak dapat pengetahuan lewat Pak Anton. Dan saya ucapkan semoga Pak Anton juga tetap sehat, tetap bisa menginspirasi, dan tetap bisa memberikan masukan-masukan buat Berry untuk tetap berjaya di masa sulit ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai kita ketemu lagi di Brilliant Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrea.